Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Master of Excel. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai fungsi teks. Fungsi teks di sini memiliki 15 fungsi, yaitu yang pertama fungsi lower. Kegunaannya digunakan untuk mengubah semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf kecil semua. Sintaks dan penjelasan sintaksnya bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian yang fungsinya kedua, fungsi upper, digunakan untuk mengubah kapitalisasi semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf besar semua. Kemudian yang ketiga, proper, digunakan untuk mengubah huruf awal setiap kata pada teks menjadi huruf besar. Kemudian yang keempat, fungsi left, yaitu digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks dari arah kiri atau awal sebuah teks. Kemudian yang kelima, fungsi right, yaitu digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks dari arah kanan atau akhir sebuah teks. Kemudian yang keenam, fungsi mid, yaitu digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks dari posisi tertentu sebanyak beberapa karakter tertentu. Kemudian yang ketujuh, itu ada fungsi find, digunakan untuk mencari teks pada teks lain. Nah, di sini sifatnya case sensitive dan menghasilkan sebuah angka yang menunjukkan posisi teks yang dicari. Kemudian yang kedelapan, digunakan untuk mencari teks pada teks lain. Di sini bersifat non-case sensitive dan menghasilkan sebuah angka yang menunjukkan posisi teks yang dicari. Kemudian yang kesembilan, itu ada fungsi len, digunakan untuk mengetahui jumlah karakter sebuah teks. Kemudian yang ke-10, itu ada fungsi trim. Fungsi trim di sini digunakan untuk menghapus spasi berlebihan, dalam kurung, spasi ganda, spasi pada awal teks atau spasi pada akhir teks. Kemudian yang ke-11, fungsi substitute, yaitu digunakan untuk mengubah teks tertentu dengan teks lain. Kemudian yang ke-12, fungsi replace, digunakan untuk mengganti teks pada posisi tertentu dengan teks lain. Kemudian yang ke-13, ada fungsi concatenate, digunakan untuk menggabungkan beberapa teks pada Excel ke dalam satu sel. Kemudian yang ke-14, fungsi text, itu digunakan untuk mengkonversi angka atau numerik termasuk format tanggal dan waktu menjadi text string dalam format yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, fungsi exact, yaitu digunakan untuk membandingkan dua teks apakah identik sama persis atau tidak. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas seluruh fungsi yang telah saya jelaskan tadi. Di sini saya akan mengkelompokkan beberapa fungsi menjadi satu penjelasan, karena fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan atau tidak jauh berbeda dalam penggunaannya. Di sini saya kelompokkan contoh lower, upper, dan proper saya jadikan satu penjelasan, kemudian left, right, mid jadi satu penjelasan, find dan search jadi satu penjelasan, dan yang lain. Di sini kita mulai dengan yang pertama, yaitu fungsi lower, upper, dan proper. Baik teman-teman semua, di fungsi yang pertama kali kita bahas sekarang yaitu fungsi lower, upper, serta proper. Di sini fungsi lower yaitu digunakan untuk mengubah semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf kecil. Kemudian upper yaitu menjadi huruf besar semua, sedangkan proper mengubah huruf awal setiap kata pada teks menjadi huruf besar. Sekarang kita langsung ke contohnya teman-teman. Yang pertama, sini sudah saya buat suatu table yang berisi 4 contoh. Masing-masing dari contoh yang telah saya buat, kita akan coba aplikasikan ke dalam fungsi lower, upper, serta proper. Untuk pertama, kita aplikasikan ke dalam fungsi lower. Kita tulis sama dengan lower, kemudian kita arahkan ke teksnya. Oke, dan yang sebelah sini upper,
sama dengan upper, kemudian contoh, dan yang terakhir proper sama dengan proper, kemudian text dan akan. Oke, kita langsung copy paste saja teman-teman fungsinya ke bawah. Terlihat jelas, kita besarkan ukuran tabelnya. Nah, sini kita bisa melihat perbandingannya teman-teman. Ketika contoh yang telah saya buat ini, saya aplikasikan ke dalam fungsi lower, maka semua hurufnya akan menjadi huruf kecil. Di sini saya contohkan semuanya huruf besar, tapi ketika kita mengaplikasikannya ke dalam fungsi lower, maka otomatis semuanya akan menjadi huruf kecil. Sedangkan ketika kita mengaplikasikannya ke dalam fungsi upper, maka semua akan menjadi huruf besar, huruf kapital. Teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk proper, di setiap awal kata, dia akan berubah menjadi huruf besar. Silahkan teman-teman bisa mencobanya juga di rumah. Untuk fungsi lower, upper, dan proper ini mungkin cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa mengulanginya agar lebih lancar. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu fungsi left, right, serta mid. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke fungsi left, right, serta mid. Di sini fungsi left yaitu kegunaannya untuk mengambil beberapa karakter teks dari arah kiri atau awal sebuah teks. Kemudian untuk right yaitu mengambil beberapa karakter teks dari arah kanan atau arah akhir sebuah teks. Kemudian untuk fungsi mid digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks dari posisi tertentu sebanyak beberapa karakter tertentu. Langsung saja kita coba di contoh teman-teman. Di sini saya buat contoh kalimatnya, itu Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka, dan yang kedua fungsi teks ada 15 fungsi. Nah, di sini saya buat kriterianya, saya akan mengambil 9 karakter dari sebelah kiri. Jadi teman-teman jika ingin mencoba, teman-teman bisa mengcustom kira-kira mau berapa karakter yang teman-teman ambil. Dan langsung saja kita contohkan. Untuk rumusnya sama dengan left, langsung teksnya kita klik di B3, kemudian titik koma, dan kita mengambil 9 karakter, berarti kita tulis angka 9. Oke. Nah, di sini memiliki hasil Microsoft. Kita hitung Microsoft, betul ada 9 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul teman-teman. Di sini ada 9 karakter. Kemudian kita lanjut yang kedua. Oke teman-teman, kita coba yang kedua. Sini saya memiliki kriteria mengambil 11 karakter dari sebelah kiri. Langsung ketikkan sama dengan left text titik koma 11. Nah, maka dia akan menghasilkan kalimat fungsi teks. Kita bisa hitung teman-teman, untuk fungsi teks ada 11 karakter. Fungsi sendiri terdiri dari 6, kemudian teks ada 4 dan 1 spasi, jadi 11. Nah, ketika ada spasi atau ada simbol lain, dia akan ikut terambil ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan ke fungsi mid. Untuk fungsi mid, di sini saya punya contoh sama dengan yang di tabel left tadi. Kemudian kita langsung saja, di sini kriterianya ambil 10 karakter dimulai dari karakter ketiga. Kita tuliskan rumusnya sama dengan mid, sama dengan kita arahkan ke teksnya yang ingin kita ambil, kemudian titik koma. Nah, di sini kita mulai di karakter ketiga. Oke, kemudian titik koma lagi. Nah, berapa karakter yang akan kita ambil?
Kriterianya yaitu 10 karakter yang akan kita ambil. Kita ketikkan 10, kita enter. Nah, sini akan menghasilkan tulisan Crosssolve X karena dimulai dari karakter ketiga. Karakter ketiga itu di sini huruf C. Nah, teman-teman, untuk karakter dimulai dengan angka 1. Jadi urutan pertama. Ketika teman-teman mengisi angka 0, maka tidak akan ada hasilnya, teman-teman. Kita coba. Nah, maka akan error, teman-teman. Karena ketika kita menggunakan function ini, kita mulai dengan urutan yang pertama dari setiap huruf. Oke, lanjut yang kedua, teman-teman. Langsung kita tulis sama dengan mid, kemudian teksnya dan startnya dimulai dari karakter ke 10. Kemudian yang kita ambil 3 karakter. Oke, 3 sama dengan KS di sini. Jadi di karakter yang ke-10, kemudian kita ambil 3 karakter, dia akan menghasilkan KS. Kenapa di sini hanya muncul KS saja? KS kan hanya 2 karakter. Karena setelah KS ada spasi. Oke, kita lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi right. Sini, jika fungsi left mengambil dari sebelah kiri, maka fungsi right sesuai dengan nama fungsinya, yaitu kita akan mengambil dari sebelah kanan. Sini ambil 3 karakter dari kanan. Nah, langsung masukkan rumusnya sama dengan right. Kemudian kita arahkan ke teksnya yang akan kita ambil karakternya. Kemudian titik koma kita ambil berapa? 3. Kita tuliskan 3 dengan enter. Dan dia akan menghasilkan karakter GKA. Kemudian yang kedua sama dengan right. Arahkan ke teksnya, kemudian titik koma yang mau diambil 7. Oke. Jadi dia menghasilkan kata fungsi. Oke, teman-teman, untuk fungsi left, mid, dan right, untuk dasarnya cukup sampai di sini. Nanti teman-teman akan ketemu lagi dengan fungsi ini dengan berbagai kombinasi, teman-teman. Contohnya mungkin dikombinasikan dengan fungsi VLOOKUP atau fungsi if. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi find dan search.